Halo, selamat sore sahabat Dokter Unair TV, Bapak Ibu rekan semuanya yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat dan semangat selalu ya dalam menjalani hari. Saya, Dr. Selvia di sini atau biasa disapa dengan Dr. Vivi akan menemani sekitar 30 menit ke depan untuk membahas tentang topik penyakit jantung. Sebelumnya, kembali lagi dalam acara Dr. Unair TV, edisi Dokter Edukasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Unair TV ini apa? Yaitu platform kesehatan dari FK Unair yang akan menyajikan informasi menarik dan bermanfaat di setiap minggunya. Terus ikuti channel YouTube Dokter Unair TV dan Instagram kami di @dokterunairtv dan fk_unair supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan yang ter-up-to-date. Nah, tentunya di sini saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, seorang ahli dan expert di bidangnya. Tentunya dosen saya sendiri karena beliau adalah staf pengajar di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, sekaligus dosen di FK Unair, yaitu Dr. Rerdin Julario, SPJP konsultan yang juga hadir bersama kita di ruangan ini. Nah, kita langsung sapa aja ya beliau yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya ya. Selamat sore Dr. Erdin. Selamat sore Vivi, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Baik, nggak ada masalah. Ya, insya Allah semoga selalu sehat ya dokter. Ya. Baik, Dr. Erdin, ini kita itu kan lagi mau bahas tentang penyakit jantung ya dokter ya. Ya. Kalau nggak salah ini tadi kita tentang irama jantung ya dok. Oke. Nah, kan kebanyakan orang-orang ini kalau tahu tentang penyakit jantung itu kan hal yang sangat menyeramkan ya dok ya. Biasanya direlatekan itu dengan pasang ring atau penyakit jantung koroner. Misal kayak penyakit jantung tuh intinya nggak boleh makan makanan yang berlemak misal kayak gitu ya dok ya. Itu sangat menyeramkan. Nah, boleh diceritakan nggak sih dok, sebenarnya penyakit jantung kan sebenarnya luas, ada yang luas banget, ada yang sederhana aja. Nah, mungkin dokter bisa menceritakan tentang materi kita hari ini dokter. Ya, jadi materi kita hari ini sih sebetulnya kita menjelaskan tentang irama jantung, gangguan irama jantung. Jadi irama jantung itu apa? Ya, jadi yang irama detak jantung yang kita rasakan tiap hari. Istilahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau merasakan detak nadi atau detak jantung itu adalah detak jantung yang normal, istilahnya seperti itu. Tetapi ada kalanya ada suatu gangguan, yaitu tapi ini adalah irama detak jantung atau irama jantung itu sendiri. Jadi itu yang kita bahas sih dari sesi materi ini gitu. Berarti dokter ini akan menceritakan ke kami hari ini tentang gangguan irama jantung ya dok ya? Iya betul. Okay. Nah, kalau nggak salah itu tahun lalu, sekitar 1 tahun lalu itu saya pernah baca berita dok. Ini tuh tentang seorang pria 29 tahun, seorang profesional footballer dok, itu namanya Christian Eriksen. Dia itu main bola, terus tiba-tiba di tengah permainannya kalau nggak salah dia kolaps dok, permainan antara Denmark dan Finland kalau nggak salah. Apakah dokter pernah dengar tentang berita ini juga? Iya, pernah dengar, itu cukup ada di highlight di media sosial atau koran kayak gitu. Jadi pasien tersebut atau pemain sepak bola tersebut itu mengalami gangguan irama jantung. Dan itu yang terjadi pada saat sepak bola sehingga dia mengalami kolaps ya, istilahnya seperti itu. Dan kalau boleh dibilang itu adalah gangguan irama jantung yang terjadi dan bukan serangan jantung yang biasanya mungkin pernah sering didengar adalah suatu serangan jantung kayak gitu. Tapi ini adalah suatu gangguan irama jantung yang mendadak, istilahnya seperti itu. Itu yang terjadi dari pesepak bola tersebut. Dan untungnya pada akhirnya telah ditolong, kemudian akhirnya dia dibantu dengan pemasangan alat pacu jantung, tentunya untuk mencegah suatu gangguan irama jantung itu berulang, istilahnya seperti itu. Oh iya. Nah, berarti gangguan irama jantung, henti jantung dan serangan jantung itu beda ya dokter ya?
Iya, beda. Jadi kalau henti jantung dalam hal ini adalah suatu serangan atau gangguan irama jantung yang mendadak. Istilahnya seperti itu. Nah, beda lagi kalau serangan jantung. Serangan jantung itu anggapannya ada penyumbatan atau gangguan sirkulasi atau gangguan ada saluran air yang dalam hal ini saluran jantung yang tersumbat. Itu adalah serangan jantung. Tapi kalau henti jantung lebih sering disebabkan karena suatu gangguan irama jantung yang menyebabkan suatu henti jantung, istilahnya seperti itu. Oh, seperti itu ya dok. Nah, ini tuh ada jenis-jenis kelainannya nggak dokter? Misalnya kayak tadi ada misal irama jantung tuh jenisnya apa aja gitu dok? Mungkin yang perlu kita tahu dok. Ya, jadi gini ya, gangguan irama jantung kalau kita kita jelaskan ya itu adalah suatu gangguan kalau boleh dibilang adalah suatu gangguan aritmia ya aritmia. Aritmia ini atau gangguan irama jantung ini ada bermacam-macam dan ada dua sebetulnya yang terpenting yaitu adalah gangguan irama jantung yang lambat sama gangguan irama jantung yang cepat istilahnya seperti itu. Jadi ada yang irama yang lambat, ada irama yang cepat. Karena kita harus tahu bahwa irama jantung ini normalnya antara berapa? Antara kisaran 60 sampai 100. Tetapi kalau itu dia terlalu rendah, berarti dia mengalami gangguan irama jantung yang lambat. Kalau dia terlalu cepat, berarti dia ada gangguan irama jantung yang cepat. Dan dua hal ini adalah dua hal yang berbeda manajemennya dan penanganannya, istilahnya seperti itu. Nah itu dari yang lambat dan cepat itu lebih bahaya yang mana ya dokter ya? Iya. Ini pasti pertanyaan masyarakat, aduh bahaya nih gitu. Ya jadi sebetulnya yang mana, yang cepat atau yang lambat sebetulnya seperti itu ya. Kalau lambat itu sebetulnya dua-duanya memang berbahaya tentunya seperti itu. Karena tentunya kalau yang lambat harapannya irama jantung ini kan merefleksikan fungsi jantung ya. Istilahnya seperti itu. Kalau fungsi jantungnya, detak jantungnya lambat, tentunya jantungnya pun pompanya atau fungsi jantungnya tentunya tidak berfungsi dengan sempurna, istilahnya seperti itu. Agak jadi lambat lah ya, gitu. Kalau yang cepat, tentunya detak jantungnya terlalu cepat. Layaknya kalau orang olahraga, tentunya kalau detak jantungnya cepat sekali dan ini melebihi angka normal dari detak jantung, tentunya jantungnya juga tidak mampu pompa dengan baik gitu ya. Sebetulnya dua-duanya memang sama-sama memiliki risiko juga untuk berbahayanya, istilahnya seperti itu ya. Tentunya harus kita evaluasi untuk iramanya ini. Oh iya, nah ini tuh ada gejala-gejalanya nggak sih dok? Kayak misalnya gejala yang sering dirasakan nih sama orang kan mungkin kalau misalnya yang gangguan irama yang meningkat itu mungkin deg-degan itu termasuk kah dok? Iya, jadi gangguan apa sih yang sering dirasakan ya istilahnya gitu. Kalau misalnya kita kalau mau ujian atau mau ketemu pacar kayak gitu kan deg-degan istilahnya seperti itu. Itu sebetulnya dalam hal yang wajar istilahnya seperti itu. Tapi dianggap tidak wajar kalau dia tidak dalam kondisi tersebut. Misalnya rileks aja tanpa aktivitas, tapi kok detak jantungnya berdebar-debar istilahnya gitu. Tentunya keluarnya apa yang dirasakan? Ya memang betul detak jantungnya berdebar-debar. Ya berdebar-debar itu macam-macam. Ada yang rasanya berdebar-debar terus, istilahnya seperti itu. Ada yang istilahnya kita bilangnya skip a beat. Jadi detak jantungnya ada yang loncat tuh. Ada yang loncat, detaknya loncat, terus berhenti, terus muncul lagi. Nah, itu adalah istilahnya kayak kalau kita bicara yaitu ada detak jantungnya yang loncat atau tidak teratur, istilahnya seperti itu. Ada kalanya juga gejalanya seperti kayak mau naik roller coaster gitu. Jadi kayak ada detak jantung yang hilang, ya gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu juga kadang-kadang beberapa orang itu pun merasakan nggak nyaman, istilahnya seperti itu.
Itu kalau yang gejala-gejala yang sering. Atau kalau yang detak jantung yang lambat, tentu saja bisa menyebabkan pingsan. Nah, itu pingsan juga salah satu gejala yang paling sering juga pasiennya atau orang tersebut mengalami pingsan. Nah, itu apakah memang benar suatu kelainan irama jantung ataukah bukan? Nah, itu juga harus kita lihat juga, istilahnya seperti itu. Nah, ini kan tadi ada yang sampai pingsan, ada yang sebenarnya nggak apa-apa. Nah, ini kan termasuk bahaya ya dok ya kalau misalnya dibiarkan. Kira-kira bisa nggak dok menyebabkan hingga menyebabkan kematian gitu dok? Oke, kalau kematian tentunya kalau kondisi ini dialami dengan jangka panjang, tentunya akan beresiko dari jantungnya itu sendiri. Dan tentunya yang paling terjelek memang bisa menyebabkan suatu kematian, istilahnya seperti itu. Karena irama jantung ini tentunya menyebabkan jantungnya tidak berfungsi sempurna. Karena tidak berfungsi sempurna dalam hal misalnya ini cepat sekali, nah akibatnya jantung itu pun akan merasa capek ya. Jadi gitu. Jadi tentunya akan dia bisa menyebabkan suatu resiko-resiko dalam hal ini ya kematian dalam hal ini. Jadi tentunya harus itu diwaspadai kalau misalnya ada kelainan-kelainan atau detak jantung yang cepat atau suatu gangguan yang tadi yang saya sampaikan itu kayak berdebar-debar kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada seseorang atau pasien ya dok ya, atau pasien ini pernah mengalami seperti itu, terus normal lagi nih dok, apakah bisa kambuh dok? Oke, hal ini memang yang sering ditanyakan ya. Jadi kalau orang mengalami aritmia atau gangguan irama jantung ini, apa bisa hilang timbul, istilahnya seperti itu. Tentu saja hal ini memang yang sering dijumpai. Jadi di masyarakat itu seringkali hilang timbul, istilahnya seperti itu. Dan tentunya orang tersebut harus aware ini sering atau tidak istilahnya munculnya, istilahnya seperti itu. Kalau sering munculnya berarti itu memang harus kita evaluasi lebih lanjut gitu. Tapi kalau memang itu jarang, dalam artian jarang ini berapa, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali, nah itu mungkin itu nggak ada masalah ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau memang dirasa pasiennya itu sering sekali muncul, ya tentunya harus kita evaluasi, kita manajemen, istilahnya seperti itu, supaya tidak kambuh tentunya, istilahnya seperti itu. Boleh tahu nggak dok, sering itu kira-kira frekuensinya berapa kali? Kan kadang saya sering ya dok ya kayak deg-degan gitu, kayak mau ujian, ujiannya misal sebulan 2 kali. Nah kayak gitu seberapa sering sih dok yang bahaya itu? Oke, sering ini ya tentunya bisa bermacam-macam ya. Sering itu bisa dalam satu hari itu dalam 1 jam muncul, istilahnya seperti itu. Itu adalah dianggap sering sekali. Dan dalam 1 minggu itu bisa dalam 2 sampai 3 kali dalam seminggu, istilahnya seperti itu. Bahkan tidak dalam aktivitas pun masih mengeluh berdebar-debar atau iramanya loncat-loncat. Nah kayak gitu ya, itu dianggap sering, istilahnya seperti itu. Tapi kalau itu jarang, sesekali aja, itu masih boleh dianggap suatu gangguan irama jantung tetapi yang ringan, istilahnya seperti itu. Oke itu, oke. Dok, sebenarnya kasus ini tuh banyak nggak di Indonesia? Banyak sebetulnya. Banyak ya dok ya? Banyak. Namun memang beberapa orang masih belum aware terhadap tentang gangguan irama jantung ini. Dianggap biasa aja ya dok ya? Ya, sebetulnya sih kita harus aware juga bagaimana detak jantung kita gitu. Normalnya seperti apa. Nah, itu ada caranya untuk kita mengevaluasi kira-kira detak jantung kita ini normal atau tidak, istilahnya seperti itu. Kayak gimana itu dokter? Oke, Pasti jadi banyak banget ini yang mau tahu.
Ini Nah, saya langsung tanyakan ke ahlinya nih. ya, jadi sebetulnya cukup simpel ya. Ada istilahnya namanya menari, menari. Ya, Menari, menari. oke. Jadi bukan bukan nari ya, tapi meraba nadi sendiri. Oh, oke. Meraba nadi sendiri. Caranya bagaimana ya? Nadinya kita raba. Nah, nadi kita sendiri ya, kita sendiri ya. Mau boleh temennya, pacarnya atau keluarganya diraba aja nadinya ya di daerah sebelah tangan sini, daerah sejajar dengan jempol Jempol ya ya. dokter. Kemudian kita raba aja nadinya kita. Selama boleh 10 detik atau 30 detik kita hitung. Istilahnya seperti itu. Kalau kita hitung misalnya dalam 10 detik itu ada 6 misalnya seperti itu. Berarti asumsinya kalau itu ya berarti kan tinggal dikalikan aja. Dikali ya dokter ya. Ya gitu. Jadi berarti ya tentunya misalnya dalam ya istilahnya dalam 10 detik itu ada 6 berarti kalau itu ya kalau misalnya 1 menit berapa istilahnya seperti itu. 60 misalnya Ya gitu ya misalnya dokter ya. 60 kayak gitu. Oke. Nah jadi dari situ kita tahu apalagi sekarang juga ada eh, sekarang masyarakat sudah punya alat-alat seperti kayak smartwatch. Oh iya, itu Ya, juga lumayan kemudian membantu habis ya itu dokter ya. yang akhir-akhir ini yang mungkin sering juga yaitu adalah pulse oximetry. Ya, itu kan pasti kan punya tuh nadinya. Ada. Nah, itu kan tahu tuh nadinya itu rate-nya apakah dalam rate normal atau tidak. Di mana rate normal itu adalah 60 sampai 100 Oke. gitu. Baik, Bapak Ibu rekan sekalian, segera dicatat yang normal tuh 60 sampai 100 dengan cara tadi yang menari ya dokter Iya, ya. betul. Jadi nanti langsung cobain ke teman-temannya sekitarnya gitu kan boleh ya dokter ya. Boleh, boleh. Oh ya dokter, ini pasti menjadi pertanyaan juga untuk Bapak Ibu rekan sekalian yang lagi nonton di rumah. Sebenarnya pada usia berapa sih dok yang paling sering kena gangguan irama jantung ini? Oke. So paling sering ini memang biasanya di usia-usia yang muda dalam hal ini ya. Jadi memang usia muda ini seringkali mengeluhkan suatu gangguan berdebar-debar istilahnya seperti itu. Namun akan tetapi juga kadang kala ada beberapa pasien yang muncul pada usia produktif yaitu 50 tahun ke atas istilahnya seperti itu dan itu biasanya ada berhubungan dengan kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit kronis dalam hal ini misalnya kencing manis atau darah tinggi atau mungkin penyakit jantung koroner istilahnya seperti itu atau hipertensi. Nah, itu juga muncul juga suatu gangguan irama jantung ini. Jadi memang dari berbagai umur istilahnya seperti itu baik itu muda sampai itu usia produktif bahkan yang usia lansia pun juga ada yang muncul iramanya ini gitu seperti itu. Oke dokter. Biasanya kalau pada usia muda nih penyebabnya apa dok? Kan tadi kan dokter menyampaikan kalau pada pasien kencing manis kayak gitu ya. Itu kan kita katakanlah sekarang yang lagi banyak pasien kencing manis kan mungkin usia 30-40 ke atas kayak gitu kan ya dokter. Nah kalau pada usia saya nih, ini saya relasikan dengan diri saya sendiri nih dok. Kira-kira penyebabnya apa dokter? Iya, jadi kalau yang pada usia-usia muda ini memang harus kita screening tentunya ya penyebabnya apa? Karena memang paling sering memang suatu kelainan bawaan, istilahnya seperti itu. Karena kelainan bawaan ini berarti mengartikan bahwa ada kelainan otot di jantung yang mengalami gangguan sehingga itu akibatnya mengalami gangguan listrik jantungnya. Nah, gangguan listrik jantungnya ini menyebabkan suatu gangguan irama jantung. Jadi seperti itu. Jadi memang paling sering adalah bawaan. Yang kedua bisa jadi kalau usia-usia muda bisa jadi karena hormon. Hormon tentunya hormon seperti kalau kelainan misalnya seperti elektrolit terus kemudian kelainan tiroid juga bisa itu juga bisa mempengaruhi ada faktor risiko untuk kejadian suatu irama jantung pada usia-usia yang masih muda, istilahnya seperti itu. Nah,
Kita bicara yang tadi yang Vivi sampaikan yang cerita yang Christian Eriksen tuh kan masih muda itu kan ya, Iya, masih logikanya kan usia 29 ya itu kan tahun. masih usianya muda. Nah itu ternyata dikatakan memang ada suatu kelainan di dalam otot jantungnya yang sebetulnya mungkin tidak diketahui oleh pasien itu sendiri ya, atau pesepak bola itu sendiri, sehingga menyebabkan suatu kelainan elektrolit, kemudian dia akan terjadi suatu kelainan kelistrikan jantung, sehingga pada saat aktivitas muncullah suatu irama jantung yang fatal dalam hal ini gitu. Baik-baik dokter. Nah, untuk jenis kelaminnya dok, kira-kira lebih banyak pada pria atau wanita dokter? Nah ini sama aja sih, nggak ada bedanya Waduh, ya. padahal Ya, saya barusan mau cari aman. Kan saya wanita dok, iya, mungkin aja ternyata enggak sama sih. ya dok ya? Iya sama aja Skornya. gitu ya. Nah, seberapa sering sih dok kasus ini di sekitar kita? Mungkin dokter karena praktik di Dokter Sutomo, seberapa sering di Dokter Sutomo itu sendiri dokter? Oke, so jadi kita ada khusus namanya poli khusus aritmia. Jadi aritmia ini kan gangguan irama jantung. Jadi ada khusus memang ada poli aritmia yang memang setiap hari ada dalam seminggu itu ada. Jadi cukup banyak dari situ. Jadi memang populasinya pasien aritmia ini sekarang makin lama makin banyak karena awareness atau masyarakat ini tahu tentang kelainan aritmia ini ternyata sekarang makin meningkat, sehingga tentunya kelainan aritmia ini sangat banyak di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini. Iya Gitu. dokter. Jadi kemajuan ya dokter ya untuk masyarakat Indonesia ini karena sudah mulai aware dengan adanya ketidakstabilan dalam detak jantungnya gitu ya. Dok. Faktor risiko seseorang bisa mengalami keluhan ini tuh apa dokter? Faktor risiko ya. Iya. Tadi yang faktor risiko apa ya? Salah satunya kalau dari usia-usia yang produktif memang yang risiko yang paling sering itu adalah tentunya penyakit-penyakit kronis seperti layaknya kencing manis, kemudian darah tinggi, kemudian penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu bisa menyebabkan suatu gangguan irama jantung kalau tidak kita atasi penyakit jantung koronernya. Jadi kalau misalnya penyakit jantung koronernya tidak diatasi, ya tentunya berisiko kelainan irama jantung ini yang bisa berakibat fatal. Jadi hal-hal itu yang harus kita tanggulangi, ya, istilahnya seperti itu. Kita jaga supaya kondisi-kondisi hipertensi, darah tinggi, terus kencing manis itu dijaga sehingga benar-benar tidak akan berisiko kemudian hari terjadi suatu gangguan irama jantung gitu. Oke, baik dokter. Nah, untuk pengobatannya sendiri nih dok, kan orang-orang misal udah merasakan kayak, waduh ini aku berarti ada kelainan gangguan irama jantung gitu kan. Ini pasti yang nonton di rumah mulai ngecek-ngecek ini dokter. Nah, itu harus pengobatan atau terapi yang seperti apa dokter? Apakah harus sampai operasi atau hanya pengobatan cek dulu aja atau gimana dokter? Ya, jadi yang pertama kali yang kita harus lakukan ya, kalau misalnya ada keluhan suatu berdebar-debar, ya tentunya kita lakukan suatu pemeriksaan, salah satunya adalah pemeriksaan EKG ya. EKG tentunya kita harus lihat apakah memang betul tidak ataukah hanya perasaan saja suatu iramanya itu berdebar-debar. Tentunya kita lakukan suatu EKG, kita rekam jantung atau istilahnya rekaman jantung. Nah, dari situ kita lihat apakah memang benar tidak ada suatu gangguan irama jantung. Setelah itu tentunya kita klasifikasi istilahnya kita beri lihat sering atau tidak munculnya seperti ini gitu. Karena kita harus tahu apakah sering atau tidak. Nah, nanti dari situ nanti kita bisa lihat apakah ini jenis aritmianya ini yang ringan, sedang atau berat.
istilahnya seperti itu. Salah satu pemeriksaannya yang bisa dilakukan selain EKG atau rekaman jantung, yaitu kita bisa lakukan namanya Holter. Holter monitoring. Holter monitoring itu apa sih? Jadi rekaman jantung tetapi selama 24 jam. Jadi selama 24 jam direkaman jantung terus tuh. Supaya tahu, karena kan kita nggak tahu tuh munculnya kapan, ya kan gitu. Jadi makanya kita periksa itu supaya tahu, oh ternyata jenis aritmianya ringan, sedang, atau berat. Kalau itu ringan, tentunya terapinya bagaimana? Dengan obat-obatan eh, secara umum sih cukup, istilahnya seperti itu. Jadi obat-obatan itu cukup bisa mengurangi jenis aritmia atau gangguan irama jantung atau gangguan detak jantung itu yang ringan, istilahnya seperti itu. Tetapi kalau bagaimana kalau iramanya cepat atau banyak atau sering sehingga diklasifikasikan menjadi yang berat? Tentunya pilihannya memang bukan dengan obat, tentunya dengan suatu tindakan namanya ablasi jantung. Nah, ablasi jantung. Ya, ablasi itu apa? Jadi benar-benar karena ini suatu gangguan irama jantung, tentunya yang menyebabkan kelainan listrik tersebut itu harus kita matikan atau kita lakukan suatu namanya ablasi jantung itu. Dengan itu tentunya setelah kita lakukan tindakan tersebut, harapannya tidak perlu minum obat sama sekali, seperti itu, gitu. Baik dokter. Nah, tadi kan ada yang bisa dengan minum obat ya dokter ya. Apakah itu harus minum obat seumur hidup dokter? Iya, jadi kalau pada kondisi-kondisi yang ringan atau sedang, istilahnya seperti itu, tentunya dengan obat itu apakah bisa mengurangi? Tentu saja bisa, tetapi memang sayangnya untuk kondisi seperti ini harus dikonsumsi yang long life, yaitu seumur hidup dalam hal ini. Tentunya itu kadangkala menjadi nggak nyaman tentunya dari orang tersebut atau pasien tersebut. Nah, ada kalanya yang paling baik tentunya dilakukan suatu tindakan apa, yaitu suatu ablasi itu. Nah, dengan ablasi tentunya fokus yang menyebabkan kelainan listrik atau gangguan irama jantung itu benar-benar hilang. Dengan hilang tentunya tidak perlu menggunakan obat sama sekali selanjutnya, istilahnya seperti itu. Baik dokter. Nah, pencegahannya sendiri itu gimana ya dokter ya? Tadi kan juga ada yang ringan, sedang, berat ya kalau nggak salah dok. Apakah itu staging yang bisa meningkat atau kayak langsung oh ini orang pasti sedang gitu? Atau ringan bisa lama-lama tuh sedang dan berat gitu dokter? Iya, jadi kalau apakah ringan itu bisa menjadi berat? Eh, Tentunya nanti kita evaluasi tiap 3 bulan atau 6 bulan atau setahun sekali gitu. Tapi mostly kebanyakan kalau ringan itu biasanya dia tidak akan menjadi jadi berat, istilahnya seperti itu. Nah, kalau yang sedang ke berat ini memang harus kita evaluasi lebih intens lagi, lebih ketat lagi. Apakah memang bisa nggak dia mengalami kondisi-kondisi yang menjadi memperberat, istilahnya segitu. Kalau memang itu makin sering, ya mau nggak mau ya harus kita lakukan tindakan kayak gitu. Tindakan apa ya? Ablasi jantung. Selain itu pencegahannya apa yang bisa kita lakukan kalau orang awam? Ya memang untuk saat ini memang kita harus aware. Kita aware dengan nadi atau detak jantung kita. Apakah memang ada kelainan atau tidak gitu. Dengan adanya screening, kalau misalnya men-check up dengan direkam jantung, nah itu tentunya bisa memprevensi, mencegah supaya tidak suatu kelainan irama jantung kemudian harinya, istilahnya seperti itu. Baik dokter. Nah, kalau misalnya nih seseorang ini mudah berdebar dokter, dalam kondisi apapun, misal bukan hanya waktu ujian, bukan waktu ketemu pacar aja nih dok, Ya. misalnya waktu mau tidur, waktu semua kegiatan itu berdebar, apakah harus segera dibawa ke rumah sakit atau ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa evaluasi sendiri di rumah untuk ngecek, oh ini saatnya saya bawa ke rumah sakit atau ini saatnya, oh masih nggak perlu kayak gitu dokter. Ya, oke. Tentunya kalau
yang bisa kita lakukan saat itu ya tentunya kita raba nadi kita dulu. Tadi yang seperti yang saya bilang tadi adalah suatu menari, meraba nadi sendiri. Dari situ kita harus cek kira-kira irama jantung kita, detak nadinya atau detak jantungnya normal atau tidak gitu. Kalau memang dia detak jantungnya tidak normal, misal 150, ya mau nggak mau ya dia harus segera dibawa ke rumah sakit. ya dok. Rumah sakit untuk dilakukan apa sih? Dilakukan rekaman jantung tersebut di EKG. Kalau tidak dilakukan EKG, tentunya kita nggak tahu apakah ini iramanya masih dalam batas normal atau tidak, atau bentukannya masih dalam batas normal atau tidak, gitu. Jadi itu yang harus dilakukan tentunya. Nah, selain meraba nadi sendiri, mungkin heart rate atau dari smartwatch yang masyarakat punya itu bisa membantu kita tuh. Kita pun malah seneng-seneng aja ya. Kalau misalnya ada orang yang punya jam tersebut, terus kemudian ada datang ke rumah sakit, oh ini detak jantung saya seperti ini, atau bahkan ada yang smartwatch yang bisa melihat rekaman jantung, itu malah kita terbantu sekali, istilahnya seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya harus ke rumah sakit untuk kita lihat dulu, istilahnya bagaimana. Sebenarnya saya masih penasaran nih dok. Hmm. Kira-kira smartwatch yang apakah dokter ada pasien yang pernah bilang kayak dokter saya cek nadi saya melalui smartwatch ternyata segini. Nah itu kira-kira valid nggak ya dokter ya? Iya, jadi sudah banyak sekarang yang masyarakat yang datang ke kita, ke poli aritmia, ke poli jantung menggunakan smartwatch yang memiliki heart rate-nya gitu. Jadi itu sudah kita sangat wajar dan sangat senang sekali karena itu bisa mendeteksi istilahnya suatu gangguan irama jantung. Nah, apakah valid atau tidak ya tentunya kita harus mengevaluasi lagi ya. Dok ya. Kita lakukan pemeriksaan EKG atau Holter itu, istilahnya seperti itu, untuk menjadi lebih pasti dan secara objektif, istilahnya seperti itu. Berarti ada kemungkinan besar angkanya itu valid ya dokter ya? Ya valid, nggak ada masalah Banyak sih. juga ya dok ya ternyata pasien yang Banyak. sudah paham tentang hal itu ya. Betul. Dokter ini pasti menjadi pertanyaan keluarga saya ini sebenarnya. Jadi belum tentu masyarakat tanya, tapi saya yakin pasti keluarga saya tanya. Kalau ada penyakit seperti itu harus makan apa ya kayak gitu dokter? Oh, apa ada oke. pantangan makanan tertentu? Ya, jadi kalau tentang makanan ya, sebetulnya karena suatu irama jantung ini adalah suatu kelainan listrik jantung ya, jadi memang ini tidak terpengaruhi oleh suatu konsumsi makanan tertentu. Ada bilangnya dulu anggapannya minum kopi, kafein yang tinggi kayak gitu itu menyebabkan detak jantungnya berdebar-debar. Tetapi kalau berdebar-debar dalam hal kondisi yang normal atau rate-nya masih dalam batas normal, tentu saja itu tidak ada masalah, istilahnya seperti itu. Bukan berarti dengan minum kopi, teh, atau coklat yang kafeinnya tinggi itu akibatnya menjadikan suatu kelainan aritmia. Sebetulnya enggak juga, karena tidak ada hubungan secara langsung seperti itu. Jadi sebetulnya apakah ada pantangan? Kalau boleh dibilang saya ya nggak ada sama sekali sebetulnya. Nggak ada, Jadi dokter ya. seperti itu. Ya mau nggak mau tetap harus kita evaluasi gitu. Apakah memang ada benar nggak suatu kelainan? Kalau nggak ada apa-apa, ya nggak ada masalah. Mau minum kopi, kopi, teh, dan coklat nggak ada masalah, istilahnya Iya, seperti itu. saya hampir aja baru mau menghindari kopi nih dok, gara-gara saya dengerin cerita dokter tentang aritmia ini. Tapi ternyata Iya. nggak ada ya dokter Nggak ya. ada. Nah untuk pembatasan aktivitas itu sendiri dokter, misalnya saya suka olahraga nih dok, apakah ada aktivitas yang karena saya berdebar, apakah ada aktivitas yang sebaiknya saya hindari atau apa kayak gitu dokter? Oke, Kira-kira gimana? tentunya kalau aktivitas, kalau memang ada keluhan berdebar-debar ya sebaiknya aktivitasnya nggak usah terlalu berat-berat, istilahnya seperti itu ya. Tentunya karena kalau dibuat aktivitas yang begitu berat, tentunya makin iramanya tentunya makin Meningkat ya, dokter ya? ya akan meningkat. Tentunya jantungnya akan
cepet capek tuh kan, istilahnya seperti itu ya. Kalau memang nggak ada apalagi misalnya dalam hal ini sering sekali tuh sekarang kan banyak orang yang berolahraga ya, berolahraga kemudian akhirnya heart rate-nya, detak jantungnya sudah tinggi sekali, istilahnya seperti itu. Itu tentunya harus dijaga jangan sampai terlalu tinggi, istilahnya segitu. Jadi sekarang smartwatch kan ada maximal heart rate-nya itu Iya. ya, maximal heart rate-nya itu dijaga. Kalau misalnya sudah mencapai itu ya jangan dipaksain terusin lagi. Tentunya harus kita jaga, kita turunkan, kita recovery sehingga mencapai heart rate yang secukupnya. Jangan terlalu memaksimalkan heart rate-nya kita. Ya tentunya nanti akan tidak baik tentunya seperti itu. Jadi apakah pembatasan ya kalau memang ada keluhan ya tentunya aktivitasnya nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo lah istilahnya seperti itu. Kalau misalnya nggak ada ya kita tetap lihat target-target yang maksimum yang bisa kita capai. Kalau sudah mencapai itu jangan diteruskan, yaitu kalau bisa diturunkan aja gitu. Baik. Nah, kalau misalnya ternyata dia tuh awalnya nggak tinggi dokter, kan tadi ada jenisnya yang eh, Lambat. lambat dan cepat ya dokter ya. Kalau lambat kayak gimana ya dokter? Oke, kalau lambat tentunya kalau lambat memang ini suatu hal yang berbeda ya. Kalau cepat itu bisa kita kasih obat atau kita kasih terapi supaya menurunkan heart rate-nya atau detak jantungnya. Tapi ini hal yang kedua adalah yang lambat. Kalau yang lambat tentunya aktivitas apapun dia akan menyebabkan gangguan karena jantungnya boleh dibilang kayak lemah kan istilahnya seperti itu. Iya. Karena kalau gangguan jantungnya itu dia lambat, akibatnya ya dia cepat capek, istilahnya seperti itu. Nah, satu-satunya cara untuk yang kondisi yang lambat seperti ini ya kita kasih alat namanya alat pacu jantung, istilahnya seperti itu. Nah, untuk apa alat pacu jantung ini? Untuk menaikkan detak jantungnya dia. Istilahnya seperti itu. Karena benar dengan lambat nanti jantungnya cepat capek, kita kasih alat pacu jantung supaya jantungnya dalam kondisi yang optimal, yaitu ya kisaran heart rate-nya yang sesuai dengan pada umumnya, Mak. Seperti itu. Gitu caranya. Baik, baik dokter, ini informasinya sangat menarik ya teman-teman. Jadi ini bukan hanya untuk usia dewasa muda, tapi bisa untuk dewasa tua, untuk usia produktif juga ya. Dokter, ini saya mau minta pesan dokter untuk para bapak ibu rekan sekalian pemirsa di rumah. Ya, jadi pesannya saya sih secara umum ya kita mulailah kita menari ya, bukan menari tapi meraba nadi sendiri ya. Jadi dengan itu kita bisa mengetahui detak jantung, irama jantung kita adalah dalam detak jantung yang normal atau suatu adanya kelainan dari situ. Nah, dari situ tentunya kita bisa tahu perlu nggak kita ke dokter terdekat gitu istilahnya seperti itu. Apakah perlu nggak kita lakukan screening dalam hal ini? Ya, saya rasa sih itu. Dengan itu tentunya masyarakat tahu, oh detak jantung saya ini normal nih, masih dalam range yang normal. Nah, berarti nggak ada masalah. Ya itu aja sih, menari, meraba nadi sendiri. Berarti penyakit aritmia ini itu penyakit yang bisa diobati juga ya dokter ya? Bisa, Dan bisa. bisa juga sembuh secara sempurna ya dok? Iya, bisa sembuh dengan sempurna dan tentunya tanpa minum obat tentunya kalau itu. Dan ada beberapa pengobatan yang bukan hanya operasi saja kan ya dok ya, kalau gitu ya? Iya, Obat jadi dan operasi, berbagai iya. macam pengobatan ya dok ya? Iya, jadi tentu dengan obat atau dengan tindakan ablasi. Tindakan ablasi itu seperti layaknya seperti minimal invasif. Jadi seperti kalau boleh dibilang seperti kayak kateterisasi jantung. Nah, tapi ini khusus untuk jenis aritmia, istilahnya seperti itu. Berarti luar biasa sekali ya dok ya, bukan nggak perlu lah orang tuh takut datang ke rumah sakit untuk periksa ya dokter ya. Iya, Untuk betul. berobat itu nggak perlu takut lagi ternyata bapak ibu rekan sekalian yang ada di rumah. Jadi apabila saat ngecek menarinya atau meraba nadi sendiri ya dokter Iya, ya, betul. itu apabila ada kelainan tidak perlu takut untuk berobat karena ada banyak macam pengobatannya. Paripurna sekali jawaban dari Dr. Erdin hari ini.
Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Apabila ada keluhan ya dok ya bisa langsung mendatangi dokter jantung yang terdekat. Sekian untuk podcast Dokter Unair TV hari ini. Saya Dr. Selvia sekaligus mewakili Dr. Erdin mengucapkan terima kasih banyak semuanya. Stay healthy.